Saudara, laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina akan berlangsung malam ini di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Market value skuad Timnas Indonesia dan Timnas Argentina jadi hal yang kerap dijadikan perbandingan jelang pertandingan keduanya. Kalau kita lihat dari transfer market, Timnas Indonesia ada di peringkat 149 FIFA. Nilai pasarnya 151,65 miliar rupiah. Sementara Timnas Argentina adanya di peringkat 1 FIFA. Punya market value ini fantastis, 11,24 triliun rupiah. Kalau kita lihat daftar pemain termahal di masing-masing timnas, ada Sandy Walsh, itu pemain termahal dalam daftar Timnas Indonesia. Market value-nya Sandy Walsh ini mencapai 34,76 miliar rupiah. Sedangkan di tim Tango Argentina ada Enzo Fernandez, ini jadi pemain termahal mereka. Market value-nya itu bahkan yang membela tim Chelsea itu mencapai 1,47 triliun rupiah. Kita lihat lagi, pelatih Timnas Indonesia, Da Sintayong, ini berjanji akan memberi kejutan dalam laga melawan Argentina malam ini. Seperti apa jalannya laga FIFA Matchday yang ditunggu-tunggu ini? Kita akan bahas setelah informasi ini. Para supporter memadati Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta untuk mendukung tim Garuda menghadapi tim Tango Argentina di ajang FIFA Matchday malam ini. Mereka datang dengan membawa berbagai atribut timnas. Ada juga yang datang memakai seragam timnas Argentina. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berusaha memberikan kejutan lewat penampilan timnas melawan Argentina. Menurut Sintayong, kejutan dan hasil pertandingan lawan Argentina tergantung kinerja pemain di lapangan. 저도 깜짝 놀라게 했으면 좋겠습니다. 솔직한 심정은 그렇지만 그건 제가 깜짝 놀라게 하는 것이 아니라 우리 선수들이 경기장 안에서 보여줘야 된다고 생각하고 있습니다. Sementara pelatih Argentina, Lionel Scaloni akan merotasi sejumlah pemainnya. Namun ia tak mau memandang Indonesia sebelah mata. Estamos contentos con todos, estamos contentos con la gente que ha venido nueva y esperemos darle oportunidad de jugar. No cambiará nuestra opinión por esos minutos, pero la importancia se la damos también a los entrenamientos, a cómo se relaciona con sus compañeros y lo consideramos importante, no solo al partido. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui dari segi peringkat posisi Indonesia dan Argentina jauh berbeda. Indonesia ada di peringkat 149 dunia, sedangkan Argentina saat ini adalah tim nomor 1 dunia. Menurut Erick, hasil imbang lawan Argentina sudah merupakan sebuah mukjizat. Ya kalau saya ngelihat sebuah mukjizat, kalau sudah dapat draw aja mukjizat itu. Kalau menang termuluk-muluk lah. Ya. Tapi amin. Ya kalau di atas teori semua pasti kalah. Ya, kemarin media Inggris bilang 4-0 katanya. Ya tapi masa kita bilang ya kita membawa Argentina untuk kita kalah, nggak bisa begitulah. Ya kita harus coba yang terbaik. Meskipun hanya laga uji coba, kedatangan timnas Argentina memberi dampak ekonomi yang besar. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia atau LPEM UI menghitung keuntungan yang didapat dalam laga timnas Indonesia melawan Argentina. Menurut LPEM UI, ongkos untuk mendatangkan timnas level A yang berada di 10 besar peringkat FIFA seperti Argentina berkisar 5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74 miliar rupiah. Sementara perhitungan LPEM UI, total pembelian tiket sekitar 75,4 miliar rupiah. Perputaran uang dari tiket sudah melebihi biaya PSSI mendatangkan timnas Argentina. Pemerintah juga kecipratan pendapatan dari pajak senilai 28 miliar rupiah. Dari perputaran uang itu akan menciptakan produk domestik bruto sebesar 495 miliar rupiah, mulai dari sektor jasa hiburan dan hotel, penyediaan makanan dan minuman, hingga perdagangan. Apakah timnas Indonesia bisa memberi kejutan dalam laga melawan Argentina? Semuanya akan terjawab dalam laga malam ini di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pelatih Timnas Indonesia Sintayong siap memberi kejutan dalam laga melawan Argentina malam ini. Apakah laga ini akan berjalan seru? Apakah pemain Timnas Garuda bisa mengimbangi para pemain Argentina? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Bung Joy, apa yang bisa Anda lihat kalau dari sisi ranking 149 versus ranking 1? Itu gimana kita ngitungnya nanti laga ini?
Ya, sebetulnya Indonesia kan memang sangat underdog ya, apalagi yang dihadapi adalah juara dunia, peringkat 1 dunia. Jadi menurut saya malah keuntungan ada di Indonesia karena meskipun main di depan publik sendiri bisa bermain jauh lebih lepas karena tidak ada satu orang pun mungkin yang mengharapkan Indonesia bisa menang. Seperti Erick Thohir bilang tadi kalau menang ya terlalu muluk lah. Jadi itu sebetulnya membuat beban di pundak pemain-pemain Indonesia itu rilis, lepas, bisa bermain lebih terbuka, bisa memperlihatkan semua kemampuan mereka tanpa takut kalah gitu loh. Jadi ini yang menurut saya nilai positif yang bisa didapat di Indonesia. Pemain Indonesia pun terutama pemain muda Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Witan dan lain-lain itu bisa belajar banyak dari pemain-pemain yang very high profile dari pemain Argentina. Jadi bagaimana mereka melakukan pemanasan, merespon semua situasi pertandingan, bagaimana mereka juga dalam pertandingan itu kan banyak hal-hal yang sifatnya non teknis. Mereka bisa melihat bagaimana pemain-pemain yang punya nih market value begitu tinggi itu bisa menyesuaikan dalam setiap situasi pertandingan. Mereka akan bermain di udara yang sangat lembab dan itu yang akan menjadi challenge, jadi tantangan bagi pemain Argentina dan bagaimana mereka meresponnya itu yang sangat menarik. Dan itu yang bisa dipelajari dari Argentina. Dan pemain muda Indonesia harus bisa banyak belajar dari pertandingan ini. Kalau kita lihat dari pertandingan lawan Palestina kemarin kan Indonesia kelihatan main di bawah tekanan yang cukup besar begitu. Padahal mainnya di kandang sendiri. Ini gimana nanti lawan Argentina? Ya justru itu tadi saya bilang lawan Palestina mungkin ada tuntutan harus menang ya. Palestina kan di posisinya 100 besar, nggak jauh dari Indonesia gitu. Jadi kalau melawan Argentina kan terlalu jauh, 1 lawan 149 kan terlalu jauh gitu loh. Jadi memang harusnya sih pemain Indonesia lepas aja. Saya menyaksikan secara langsung Indonesia lawan Korea Selatan 2007 di GBK juga dan pemain Indonesia tuh tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa menang lawan Korea Selatan waktu itu, tapi akhirnya bermain sangat bagus, bermain sangat lepas, bahkan ketika mereka kalah pun penonton semua tuh berdiri bertepuk tangan melakukan standing ovation. Jadi rasanya melawan Argentina ini mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, bukan untuk menang mungkin ya, tapi untuk memberikan yang terbaik gitu loh. Bukan untuk menang tapi memberikan yang terbaik. Kita bisa melihat bagaimana cara Argentina bermain secara langsung dari mulai mereka pemanasan sampai trik dan juga komposisinya apa semua segala macam. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan lagi lebih lanjut, manfaat lanjutnya selain itu manfaat langsungnya apa yang bisa ditangkap oleh para pemain kita? Gini kan Indonesia ini selalu kalau di FIFA Matchday beberapa pertandingan terakhir kan ketemu tim-tim yang tidak terlalu high profile. Curaçao lah, Burundi lah, terakhir Palestina lah. Jadi sekarang mereka ketemu Argentina yang fresh sekali sudah menjadi juara dunia baru pada bulan Desember lalu. Jadi bagi pemain-pemain Indonesia terutama mereka akan punya pengetahuan di dalam memorinya bahwa mereka pernah berhadapan dengan tim terbaik di dunia. Jadi ketika nanti melawan siapapun mereka tahu saya pernah berhadapan dengan tim terbaik di dunia. Jadi confidence mereka tuh naik gitu loh. Itu yang paling dibutuhkan karena saya rasa dalam setiap pertandingan Indonesia mau sejago apapun, kalau confidence-nya drop, katakanlah melawan Argentina mereka bisa menaikkan, lalu nanti ketemu Vietnam, ketemu Thailand, musuh-musuh besar kita sudah bisa dagunya kita bisa naik dan mengatakan saya pernah ketemu Argentina. Gitu itulah Bung Joy yang jadi pertanyaan. Ini Messi-nya udah nggak datang. Argentina meskipun tanpa Messi akan tetap jadi tim yang nomor 1. Tapi bagaimana kemudian menjaga mental para pemain kita untuk tetap tinggi? Saya rasa mereka tahu yang datang kan ada 10 pemain yang tampil di Qatar 2022. Ada Dibu Martinez, ada Paredes, di depan juga ada Alejandro Garnacho. Jadi saya rasa ada 10 pemain di Qatar 2022, mereka tetap high profile team. Jadi pemain Indonesia tahu dan mereka pasti sudah menyiapkan diri. Tanpa Messi mungkin memang ada sedikit penurunan dalam kekuatan tim Argentina. Tapi mereka tetap Argentina, juara dunia, peringkat 1 dunia gitu loh. Jadi saya rasa mereka tetap harusnya tampil percaya diri, Indonesia bisa berbuat sesuatu, bisa mencetak gol, saya rasa itu juga mukjizat ya. Dan saya rasa bisalah. Dibu Martinez kan jagonya hanya di Piala Dunia aja, ketika tampil di EPL juga nggak terlalu bagus gitu. Bola itu bundar, apapun bisa terjadi di lapangan ya Bung Joy.
Bisa terjadi. Yes, bola itu bundar, apapun bisa terjadi di lapangan. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan saya ke Bung Joy gini, kalau media Inggris memprediksinya 4-0, seorang Anton Sanjoyo memprediksi laga malam ini berapa? Ya, media Inggris pasti juga sudah menghitung ya, tanpa Messi, tanpa Otamendi, tanpa Dybala, tanpa Lautaro Martinez, tetap Argentina itu kuat gitu loh. Dan kalau mereka main setengah kopling saja, Indonesia juga pasti sudah kewalahan. Tapi 4-0 menurut saya ya angka yang menurut saya itu moderat lah. Argentina bisa mencetak 3 gol. Saya harap sih Indonesia bisa mencetak paling enggak 1 gol lah, mencuri-curi 1 gol. Harusnya sih bisa ya. Apalagi kalau dukungan di GBK itu begitu menggebu. Saya tuh yakin bisa lah. Ada 1 gol lah. Entah itu gol yang gol tangan Tuhan atau dari kurnia Tuhan atau dari manapun. Tapi menurut saya tetap bisa asal diusahakan dengan. Kemarin kan lawan Palestina. Kelemahan terbesar adalah di finishing touch, dan kalau saya rasa 2 hari ini mereka bisa perbaiki, lebih confidence, saya rasa bisa lah. Ya, bagaimanapun ini akan jadi pertandingan bersejarah karena pertama kalinya Argentina datang ke Indonesia, dan sebagai tuan rumah kita berharap pemain kita bisa bermain yang secantik dan seapik mungkin dan juga bisa membawa manfaat yang begitu banyak untuk progres ke depan sepak bola Indonesia. Terima kasih Bung Joy. Anton Sanjoyo telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.